Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kali ini saya sedikit berbeda ya. Kali ini saya membahas permainan untuk anak-anak, yaitu kereta atau khususnya permainan untuk anak laki-laki ya. Permainan kereta ya, seperti yang teman-teman lihat, ini ada 3 kereta ya. Sebenarnya banyak ya, kurang lebih saya punya 5 set ya, ada 5 set, tapi semuanya kompatibel, yaitu relnya bisa disambung satu sama lain ya. Jadi bisa dirangkai panjang ya. Dari 3 set itu sebenarnya bisa dirangkai jadi satu yang panjang ya, bisa belok-belok ya. Jadi per setnya ini ada dapat dua yang melengkung, yang belok, dapat 4 ya, dapat 4 yang melengkung dan dapat 1 yang lurus ya. Intinya bisa muter, bisa berputar-putar ya, seperti itu. Jadi kurang lebih totalnya ada 5 set ya. Ada 5 set, 3 jenis ya. Jadi ada yang jenisnya seperti ini, yang putih, kereta putih atau kereta cepat seperti ini ya. Dan juga ada model kereta uap. Kereta uap itu ada 2 versi panjang dan juga versi kecil atau versi pendek. Yang versi panjang seperti ini ya. Dan yang itu yang versi pendeknya, sebentar saya ambil. Ya, yang versi pendeknya seperti ini ya, saya matiin dulu. Nah, versi pendeknya seperti ini. Jadi ada 3 varian, kereta uap atau kereta Thomas ya nyebutnya anak-anak. Ada versi panjang, versi pendek, dan juga versi kereta cepat, kereta hus ya. Jadi sama setiap setnya di pembelian paket pembeliannya dapat 4 yang belok melengkung dan juga 1 yang 2 yang lurus, yang saling kompatibel atau bisa disambung satu sama lain ya. Untuk selanjutnya mungkin kita fokus di meja ini aja ya. Nah, keretanya saya matiin dulu biar nggak berisik. Ya, kembali ke meja ini lagi ya. Jadi dari 3 jenis ini sebenarnya sama ya, yaitu sama mesinnya ya, sama mesinnya. Nah, kalau ada yang belum tahu, khususnya buat para bunda ya, kalau dari bapak-bapak atau para ayah mungkin udah pada paham, yang para bundanya mungkin belum pada ngerti ya, mbak-mbak, emak-emak, bunda. Bukannya ini, kunciannya ada 2 di sini ya. Untuk yang versi kereta cepat, kereta putih, nah seperti ini. Kalau yang versi kereta uap pendek sama 1 kunciannya, nah, bukannya seperti ini. Nah, yang sedikit berbeda yang versi panjang.
dia kuncinya ada 2 ya, sama bukannya ya, tarik aja bisa ini. Agak susah kalau yang versi panjang ya. Nah, terlihat dari 3 jenis ini ya, 3 tipe ini sama ya, yaitu mesinnya sama persis, cuman untuk yang versi kereta uap panjang sedikit berbeda ya, ada panjangnya ini dikit ya, secara fisik bedanya itu, cuman pada dasarnya sama ya. Pemakaian baterainya juga sama, ini baterainya pakai baterai jam dinding ya, ukuran untuk baterai jam dinding ya. Kalau baterai remote lebih kecil ya. Nah, ini silahkan dilihat. Nah, ini baterai remote, nah, ukuran untuk baterai jam dinding, atau sering secara teknis ini namanya tipe baterai AA atau double A ya, di sini seperti ini. Nah, semoga kelihatannya baterai AA ya. Kalau ini yang baterai remote itu baterai AAA atau 3A atau triple A ini ya, ini. Nah, kelihatan ya. Nah, cuman secara teknis perbedaan antara baterai ya sama ya, secara fisik mungkin baterai jam dinding ukurannya sama seperti ini, untuk baterai remote ukurannya seperti ini ya, beda cuman lebih kecil tentunya ya. Selama pemakaian mainan ini kurang lebih berapa bulan ya, sekitar 6 bulan lebih, ini udah mau setahun mungkin ya. Saya pernah ada kendala, yaitu mati ya. Sebenarnya nggak mati ya, bisa dibenerin sendiri ya, sebenarnya nggak mati ini, masih bagus ya, cuman pernah terkendala mati. Nah, problem pertama yaitu di sini ya, sebenarnya nggak mati, cuman mungkin kurang kelihatan. Lampunya saya geser dulu. Di saklarnya ya, ini nggak mati. Nah, cuman kurang nyambung saklarnya. Nah, pertama kali problemnya itu, tapi kan bisa diantisipasi dengan penempatan saklarnya. Nah, kalau mungkin kelihatan ya, ada sedikit ini, ada tongolan ini. Mungkin saklarnya ini penempatannya di pas tongolan. Kalau di sini kadang nggak mau nyala ya, jadi saklarnya, nah ini nggak nyala ya, di posisi tengah. Normalnya nyala. Nah, paling antisipasinya ini di saklarnya di sini. Nah, pasti nyala. Nah, problem pertama itu ya, saya kira mati, ternyata enggak ya. Jadi di saklarnya ya, sebenarnya masih bisa diperbaiki ya, ini saklarnya di sini. Di sini ada plat besi, itu enggak nyambung ya. Kalau ditekan itu pasti nyambung. Nah, itu masalahnya itu. Nah, ternyata masalahnya masih berlanjut, yaitu kembali mati, dan ternyata masalahnya nggak di situ, ada di dalam sini ya, masih bisa ketolong. Saya coba bukanya seperti ini, pakai alat bantu obeng minus, yang mungkin yang kecil ya, cari yang kecil ya, ini sini agak susah emang bukanya ya, agak susah. Ini di congkel ya, congkel. Nah, seperti ini udah kebuka, tinggal 1
satunya lagi di sisi sebaliknya buka. Nah seperti ini. Nah ini dalamnya seperti ini mesinnya, ini ada gearbox ya. Jadi yang cepat rusak juga di sini karena sering dimundurin sama anak ya. Masalah selanjutnya yaitu ternyata ada di sini ya. Coba saya turunkan dulu. Nah, masalah kedua ada di sini nih. Ini ada terminal motornya. Ini nggak nyambung kemarin ya. Ini terlalu turun. Nah, ini bisa diperbaiki sendiri. Yaitu ini dengan dicongkel dinaikin ke atas ya. Ini plat ini dinaikin ke atas biar nyambung di, nah, semoga kelihatan ya. Saya deketin dulu. Nah, kita ambil di bawahnya. Nah, ini ditekuk ke atas. Nah, sama di sini juga ya. Ini obeng minusnya ditaruh di bawah terminalnya ya. Semoga kelihatan. Nah, begini. Ini ditekuk ke atas. Nah, karena masalahnya ternyata ini nggak nyambung kemarin itu ya. Nah, ini yang nempel di sini. Ini ketemu di sini, dan ini ketemu di sini. Nah, kemarin itu nggak nyambung ini. Nggak nyambung, jadinya nggak mau nyala. Nah, ternyata masalahnya di situ. Saya pikir cepat amat rusaknya ya. Nah, ternyata masih bisa diperbaiki. Nah, sekarang kita pasang aja. Urutannya masangnya begini ya. Nah, pastikan ini masuk ya, ini masuk ke sini. Nah, sekali lagi ini di sini dulu. Sedikit hati-hati. Susah ini. Nah, satunya. Nah, sudah terkunci ya. Sudah terkunci. Kita coba lagi. Nah, masalahnya memang ini sudah lembek ya. Di sini sudah lembek. Tapi bukan berarti nggak bisa dipakai. Masih bisa dipakai ini. Nah, ini bisa dicopot ini ya, plat besinya. Nah, semoga kelihatan. Nah, ya, jadi seperti ini ya. Mungkin bagi teman-teman khususnya para bunda yang nggak paham ya, mungkin ya bisa dibenerin. Kemungkinan besar kalau ada problem ya sama kemungkinan ya. Tinggal dibuka aja pakai obeng minus kecil ya. Ini dicongkel sambil didorong ya. Nah, terus ini ditarik ya. Oke, saya ulang aja mungkin ya biar lebih. Nah, ini sini congkel. Nah, satunya, sisi satunya congkel. Nah begini. Kita balikin dulu. Nah, jadi seperti ini ya stepnya kalau mau dibongkar ya. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman semua. Seperti biasa bagi teman-teman atau para bunda yang berminat dengan produk ini, linknya saya taruh di kolom deskripsi ya. Ada beberapa link ya, silahkan dipilih sesuai selera, apakah yang versi kereta cepat seperti ini atau versi kereta uap.
seperti ini yang panjang, atau versi cerita uap yang pendek seperti ini ya. Untuk selanjutnya saya akan bahas mengenai baterai ya. Jadi kalau kita pakai baterai biasa, pakai baterai jam dinding ya, pengalaman sangat boros ya, sangat boros. Apalagi kalau anak barunya ya, baru senang-senangnya, nggak sampai sehari ya, ya mungkin sehari pakai baterai jam dinding udah habis, harus ganti baru lagi ya. Tapi saya ada solusinya, yaitu pakai baterai yang bisa dicas ya, seperti ini ya. Ini beda tentunya ya. Sayang sekali saya nggak punya contoh baterai yang biasa ya, yang buat jam dinding. Cuman yang terakhir saya beli yang merek ABC ini stok buat remote ya, stok buat remote. Ukurannya lebih besar ya, atau tipenya kalau remote itu triple A ya, seperti ini. Nah, kalau yang baterai jam dinding itu tipe double A atau AA. Nah, seperti ini. Nah, sebentar. Ya, ini ya. Double A atau AA. Wah, nggak blur. Nah, ya yang ini AA. Nah, kalau ini di kemasannya ya ini ya AAA. Nah, semoga ini jelas ya, AA. Ya, saya juga ada model lain ya, ini dicas juga lebih jelas ini ya, ini AAA ya. Jadi saya pakai baterai yang bisa dicas ya, ini lumayan lah menghemat dan juga tidak ya, agak ribet ya kalau pakai baterai jam dinding yang biasa ya, bolak-balik ke warung atau ke toko atau ke minimarket buat beli baterainya ya. Dan ya semenjak pakai ini ya lama nggak beli baterai ya. Untuk casannya, nah, casannya seperti ini, seperti ini, pakai colokan HP ya. Nah ini seperti ini ya, macam-macam modelnya ya untuk casnya. Cuman yang saya beli yang model seperti ini ya. Ini pakai indikator LCD dan juga lampu ya. Saat dicolok lampunya nyala ya. Dan ini ada logo, mungkin kurang jelas ya, ada logo casnya di sini ya. Kalau dipasang sebentar, nah ini lagi dicas ya, pencasannya seperti ini. Cara masangnya mungkin setiap charger beda-beda ya. Kalau yang ini begini aja, dan waktu barunya ini susah sekali, keras. Nah langsung nyala ya. Ini ngecas, kita tambahin lagi, kita taruh di sini saja. Nah ini juga ngecas ya. Jadi seperti itu ya. Saya punya dua merek ya. Merek yang pertama yang saya beli itu merek ini, merek Sony ya. Tapi kemungkinan ini tidak ori ya, kemungkinan ya, saya nggak tahu ya. Ini merek Sony ya, yang pertama kali beli. Yang merek ini merek Beston ya, Beston ya. Itu yang kedua ya, ini mereknya Beston ya. Untuk merek Sony sendiri, jadi baterai itu macam-macam ya. Untuk tipenya, ukuran yaitu ada AA atau baterai yang jam dinding ini, dan juga AAA atau triple A untuk remote. Nah sedikit
bahas masalah teknis ya, kalau baterai jam dinding itu voltasenya adalah 1,5 volt ya. Sebentar, nah ini mungkin saya sedikit jelaskan juga, mungkin ada yang belum paham ya. Ini 1,5 volt ya. Nah, kalau baterai yang recharge atau yang bisa dicas ulang itu sedikit lebih kecil ya. Cuman 1,2. Sebentar, saya coba dulu. Nah, sebentar ini. Nah, ini 1,2. Jadi waktu dipasang di keretanya hasilnya pun beda ya. Kalau kita pakai baterai jam dinding memang lebih kencang ya. Lebih kencang, juga sedikit lebih awet ya. Tapi ya kalau habis dibuang, bedanya itu. Sementara kalau ini waktu pemakaiannya lebih pendek ya, nggak bisa jauh, lebih pendek, tapi bisa dicas ulang ya. Sebenarnya itu juga tergantung kapasitas dari baterai cas ini. Nah, kalau yang ini 1200 mili ampere hour atau 1200 mAh ya. Macam-macam untuk kapasitasnya. Sementara yang Sony ini agak tinggi ya ini. Ini terbaca, semoga kelihatan, 4600 ya. Beda-beda. Jadi ada yang 500, ada yang 700, ada yang 600 ya, macam-macam, ada yang 1000. Nah, ini yang 1500, tapi enggak, tentu saja enggak real ya. Enggak real, ini realnya berapa ya saya enggak tahu. Ya, enggak, kemungkinan besar ini enggak real ya. Apalagi ini yang merek Sony 4600 ya. Nah, 4600 ya, besar sekali ya. Jadi untuk angka kemungkinan besar ini enggak real ya. Ya ini teknik pemasaran aja dari produsen ya. Realnya yang ada alatnya khusus untuk mengetesnya, cuman saya nggak ada ya. Untuk realnya berapa, sebenarnya ada alat untuk pengetesannya ya. Sebenarnya saya beli yang merek ini ada beberapa ya, ada 4 atau 5. Cuma sayangnya udah error ya. Jadi pelakuan untuk baterai cas ini memang harus lebih hati-hati. Saya kasih contoh yang ini, yang merek Sony ini jatuh ya dari ketinggian dari meja sekitar 1 meter atau ya 1 meter, nggak sampai 1,5 meter ya, jatuh ke lantai keramik ya, dan error, nggak bisa dicas lagi ya. Errornya seperti ini nih, saya kasih contoh. Yang ini salah satu yang error, saya lupa yang mana. Nah, ini yang error ini. Ini nggak bisa dipakai ini baterai ini. Ini ada muncul kode error. Semoga kelihatan. Nah, sebentar. Angelnya. Nah, ini tulisan error ini ya. Kita cabut aja. Nah, ini gara-gara jatuh. Nah, kalau ini kembali mode cas ya, ada baterai yang dicas. Nah, ini ada dicas. Nah, ini yang masih bagus ini ya, masih bagus. Visualnya emang sudah agak berkarat ini karena emang udah lama, tapi ini masih bisa dipakai ya. Coba. Nah, ya, masih bisa dipakai. Yang ini error. Jadi saya ingatkan ke teman-teman semua ya, ke bunda-bunda khususnya, untuk anaknya suruh hati-hati ya perlakuannya kalau mau pakai baterai cas ini. Jangan sampai kebentur atau jangan sampai jatuh ya, karena error, nggak bisa dipakai ya. Nah, untuk casannya sendiri ya juga macam-macam ya. Kalau baterainya juga mereknya macam-macam, banyak sekali
ya. Untuk casanya sama ya, casanya sama. Nah, untuk yang saya pakai ini mereknya Double Toe ya, banyak mereknya ya, cuman mirip, semuanya mirip. Ada beberapa versi ya, ada yang versi kalau ini yang pakai LCD, ada juga versi yang cuman ada lampu itu ya, lampu bulat kecil seperti ini di sini ya. Ini yang versi LCD ya. Untuk baterai, jumlah baterainya macam-macam, ada yang 2, ada yang 4, ada yang 6, ada yang 8 ya, juga macam-macam ya. Yang saya pakai ini yang 4. Nah, yang saya pakai ini juga sebenarnya bisa buat ngecas 3 jenis baterai ya, yang ukuran double A atau AA ya. Bisa juga untuk ngecas baterai yang ukuran triple A ya. Ini bisa ini. Di terminalnya ada di sini. Terminal positifnya jadi 1, cuman negatifnya yang ini yang untuk ukuran baterai jam dinding, yang ini untuk ukuran remote ya. Dan juga ini bisa untuk ngecas baterai yang kotak yang 9 volt ya. Seperti ini baterainya. Nah, tapi ini bukan baterai yang bisa dicas ya, ini baterai biasa ya. Tinggal ditancap di sini. Nah, begitu. Nah, terminalnya begini. Ini masih bungkus plastik. Ya, ini ditancap di sini. Ya, jadi kebetulan yang saya punya ini yang bisa untuk 3 ukuran atau 3 jenis baterai. Ya. Yang kebanyakan cuma 2. Cuman yang buat baterai jam dinding atau AA dan juga buat baterai remote atau triple A atau AAA. Nah, seperti itu. Seperti biasa, insya Allah akan saya cantumkan link dari baterai maupun casnya ya. Insya Allah juga akan saya cantumkan yang paket ya, yang paket yaitu yang penjualan cas dan juga baterai, atau penjual baterai dapat casannya juga ya. Sebenarnya bisa dibeli sendiri-sendiri, bisa pilih ya, bisa pilih merek atau bisa pilih kapasitas ya. Sekali lagi, bisa pilih merek, bisa pilih kapasitas, macam-macam. Ini ada yang 1200, ada yang 1000, ada yang 700, banyak ya, ada beberapa saya juga nggak hafal ya. Nah, untuk colokannya juga macam-macam ya, ada yang langsung PLN ya. Ini saya yang dapatnya yang ke USB atau pakai casan HP. Yang langsung PLN juga ada ya, macam-macam. Nah, ini kalau baru dicolok nyala ya, ini mati pelan-pelan. Nah, ini casin nyala. Nah, seperti itu. Nah, kita coba lagi. Nah, ini yang error ini. Nah, yang error. Jadi sekali lagi saya ingatkan agar hati-hati perlakuan terhadap baterai yang recas ya. Kalau yang baterai biasa nggak masalah, jatuh juga ya. Dan juga dan juga ada beberapa seller yang ngasih bonus tempat baterai ya. Ini nggak semua seller ya. Kalau setiap beli kelipatan 4 dapat ini, dapat tempat baterai seperti ini. Tapi nggak semua seller ya, hanya beberapa seller yang ngasih bonus tempat baterai. Nah, lebih rapi lah, ringkas, nggak berantakan ya, seperti ini. Nah, kalau yang ini mereknya Beston ya, yang ini Sony. Cuman ini pendapat pribadi saya ya, ini yaitu tadi ini error ya, jadi saya pribadi nggak rekomen ini.
Kalau saya beli lagi ya insya Allah nggak beli merek ini, karena ini kayaknya nggak ori ini kayaknya ya. Jadi ini pendapat pribadi saya ya, jangan jadiin acuan. Saya juga insya Allah mau beli lagi, uh, cuman bukan yang ini ya, merek apalah, banyak merek ya selain merek ini, karena ini dari 4 hanya tinggal 3, tinggal 1, yang 3 error semua yang merek ini ya. Jadi saya sedikit ya kecewa mungkin ya, rata-rata karena jatuh ya, karena kebentur nggak bisa dipakai lagi jadi error. Jadi saya juga berniat beli lagi, cuman bukan yang merek ini. Nah, ini error, ini masih normal ini. Nah, indikasinya seperti ini ya. Kalau error itu full cuma kedip-kedip, kalau normal ini masih ini udah mau penuh ya, yang kedip-kedip cuman 1 ya. Tapi ini juga udah lama, jadi kualitasnya juga mungkin udah turun jauh ya. Coba aja ini apakah masih mau nyala. Oh masih ya, masih mau nyala ya, masih bagus, masih mau nyala ini. Nah, kita coba yang ini ya, ini yang error ya, ini baterai yang error, kita coba ya, nggak nyala sama sekali ini, nggak nyala ya. Jadi sekali lagi harap hati-hati memperlakukan baterai recharge. Nah, ya sekali lagi saya ingatkan, bagi yang berminat silakan, insya Allah di kolom deskripsi saya utamakan yang paket ya, yang paket aja, beli baterai plus charger ya. Mungkin ada beberapa toko yang memberikan bonus tempat baterai ya, jadi lebih rapi, lebih ringkas ya, seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Mungkin itu aja untuk video kali ini ya. Terima kasih pada yang sudah menonton ya. Terima kasih juga kalau sudah klik link di deskripsi ya. Semoga video-video saya bermanfaat ya, dan juga bisa jadi inspirasi untuk kita semua. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.